Oke teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang sejarah kelam bangsa ini, yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Zainur Rahman Afandi. Namaku Iras Mauludi. Nama saya Hasan Basri. Sini kami akan membahas tentang bagaimana sih pemikiran ekonomi Islam di masa pra-kemerdekaan, tepatnya itu di era kolonial Belanda. Bagaimana keadaan ekonomi pada masa itu dan bagaimana bangsa Belanda menjajah negara kita. Kita santai-santai saja teman-teman. Buat yang ngerokok silahkan bakar rokoknya dulu. Buat yang ngopi silahkan seruput dulu kopinya. Oke, langsung saja. Sejarah ini dimulai yaitu sejak abad ke-15 teman-teman, dimana pada saat itu terjadi dinamika perpolitikan, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, setelah Turki Utsmani ini berkuasa di Konstantinopel, mereka Turki Utsmani memutus perdagangan bangsa Eropa dengan bangsa Asia di Timur Tengah. Nah, akibatnya bangsa-bangsa Eropa yang awalnya melakukan perdagangan dengan bangsa Asia di Timur Tengah, mereka sudah tidak lagi melakukan perdagangan dengan negara-negara di Timur Tengah. Akibatnya mereka melakukan pelayaran ke negara-negara Asia lainnya, termasuk ke Indonesia. Nah, Belanda memasuki negara kita pertama kali, yaitu pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Jadi kapal pertama Belanda yang sampai di Indonesia yaitu kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Akan tetapi, kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara itu mendapatkan penolakan dari masyarakat pribumi. Karena apa? Karena sifat mereka yang keras dan sombong. Jadi, teman-teman bayangin nih, kalian kedatangan tamu, terus tamunya itu sombong gitu kan, sombong dan bertindak semaunya. Pasti diusir lah kan ya. Jadi, setelah saat itu Belanda diusir oleh masyarakat pribumi, yaitu masyarakat bagian pesisir. Nah, walaupun ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh de Houtman ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, mereka tetap berusaha yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 1598. 2 tahun berikutnya, 22 kapal dari 5 perusahaan besar di Belanda ini berlayar ke Nusantara. Dan akhirnya mereka sampai di Nusantara yaitu pada tahun 1599. Kapal pertama yang sampai di Nusantara yaitu dipimpin oleh Jacob van Eyck. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck ini, mereka menemukan pusat rempah-rempah yang berada di Maluku. Dan selama 1 tahun di Nusantara, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Belanda, dan mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu mereka mendapatkan hasil 400% dari hasil mereka menjajah Nusantara. Dan karena mereka telah merasa berhasil dengan upaya yang mereka lakukan, yaitu untuk menjajah Nusantara, akhirnya mereka pun mendirikan satu organisasi besar yang bernama
Verenigde Oost-Indische Company atau yang bisa disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602 Masehi. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini adalah untuk menyatukan pengusaha-pengusaha Belanda dan untuk menghilangkan persaingan-persaingan yang merugikan terhadap Belanda dan untuk menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan Portugis yang pada saat itu masih berada di Indonesia. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Akan dilanjut oleh pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang kedua tentang bagaimana era kolonial Belanda itu dan bagaimana perekonomian pada saat itu. Ketika kita ngomongin perekonomian di era kolonial Belanda, mungkin ketika teman-teman berpikir tentang kolonial Belanda itu pastinya yang terbesit di pikiran teman-teman itu penjajahan kan? Ya, mungkin kebanyakan rata-rata teman-teman ekonom muda ini akan terbesit yaitu penjajahan. Jadi ketika kita ngomongin soal perekonomiannya ya tidak jauh-jauh dari itu. Pastinya rakyat pribumi itu tidak mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan pada saat itu karena memang Belanda menjajah Indonesia untuk memonopoli sumber daya alam di Nusantara ini yang terkenal akan rempah-rempahnya, akan kekayaan sumber daya alamnya memang. Jadi ketika kita ngomong tentang perekonomian pada saat itu, Belanda ya tidak jauh-jauh dari eksploitasi. Entah itu dari eksploitasi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Mari kita kaji bersama satu-satu. Yang pertama ada sistem kerja paksa atau kerja rodi, bisa disebutnya kerja rodi. Biasanya yang familiar ya di telinga teman-teman itu sistem kerja rodi ya. Itu dirasakan oleh rakyat pribumi. Sistem kerja rodi itu mereka dipaksa untuk bekerja sesuai keinginan dari kolonial Belanda. Mereka mengalami kerja rodi ini di abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman gimana lamanya itu. Contoh saja bagaimana perasaan kita kalau kita disuruh kerja, dipaksa untuk kerja. Mungkin teman-teman akan merasa jengkel, marah, sedih, bahkan sama sebenarnya yang dirasakan pada saat itu. Cuman nenek moyang kita pada saat itu tidak ada kekuatan untuk melawan eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi akhirnya kita terpaksa untuk melaksanakan sistem kerja paksa itu. Dan kerja paksa itu kalau kalian searching di Google ya mungkin kalian menemukan bahwa sistem kerja paksa itu dari tahun 1808 sampai tahun 1811 dan itu sistem kerja paksa yang memang paling populer, bisa dikatakan paling populer, di mana pada saat itu dipimpin oleh Daendels yang mempekerjakan rakyat kita, yang mempekerjakan rakyat pribumi untuk membangun jalan tol sepanjang 1000 km teman-teman. Bayangkan 1000 km itu kita rakyat pribumi dipaksa untuk membangun jalan tol itu 1000 km dari Anyar sampai Panarukan. Seingat saya itu hal yang sangat bisa dikatakan kejam ya. Suruh kerja paksa untuk membangun jalan tol sepanjang itu. Dan untuk sistem kerja paksa sendiri teman-teman, dari beberapa yang saya dengar mungkin ada yang bilang dan juga teman-teman dengar bahwa kerja paksa itu katanya tidak dibayar oleh kolonial Belanda. Dan ada juga yang saya pernah dengar itu katanya dibayar. Tapi ada yang atasan-atasan dari pihak kita sendiri sebenarnya yang memonopoli bayaran itu.
Tapi saya belum menemukan jawaban yang pasti terkait apakah memang dibayar atau tidak. Jadi saya tidak bisa memberikan opini lebih lanjut tentang apakah itu di sistem kerja paksa itu dibayar atau tidak. Dan selanjutnya kita lanjut ke sistem tanam paksa atau yang bisa disebut culture stelsel, di mana itu dilakukan oleh pihak Belanda dari tahun 1830 sampai tahun 1870. Di sistem itu rakyat pribumi diharuskan atau diwajibkan oleh Belanda, oleh kolonial Belanda untuk menyisihkan 20% tanah mereka untuk ditanami tanaman yang laku di pasar internasional. Seperti contohnya kopi, teh, cengkeh, dan lain-lain yang terpenting itu laku di pasaran internasional. Tentu bisa dikatakan itu merugikan terhadap kita, terhadap rakyat pribumi. Karena apa? Karena ya itu mereka disuruh menanam hal-hal tanaman seperti itu dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Malahan itu untuk hanya memperkaya kolonial Belanda sendiri. Yang biasanya kita bisa menanami jagung di 20% tanah itu untuk kita makan sendiri, menanami padi untuk kita makan sendiri. Akhirnya kita harus menanam kopi, cengkeh, dan teh, dan kita hasil tanaman itu kita serahkan kepada kolonial Belanda. Kemudian mereka dibuat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi itu tidak ada manfaatnya kepada rakyat pribumi sendiri. Nah, untuk sistem tanam paksa ini dihentikan oleh kolonial Belanda karena setelah dikritisi oleh beberapa humanis dan juga demokrat. Setelah sistem tanam paksa itu diberhentikan, Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi terbuka, di mana pada sistem ekonomi terbuka itu Belanda memberikan kesempatan untuk pengusaha barat itu berinvestasi kepada kita, kepada rakyat, kepada bangsa Indonesia itu. Jadi istilahnya Belanda itu welcome. Ada yang mau berinvestasi ke sini, oke, ayo gitu. Jadi itu membuat rakyat pribumi sendiri itu semakin tersiksa. Kenapa? Karena tidak hanya menerima eksploitasi dari kolonial Belanda, tapi akhirnya juga menerima eksploitasi dari para investor yang masuk ke Nusantara ini. Jadi akhirnya berlipat ganda lah, bisa dikatakan berlipat ganda untuk kesusahan yang dialami rakyat pribumi. Tidak berhenti di situ, Belanda itu untuk menarik lebih banyak investor itu membangun banyak jalan-jalan, rawa, waduk, sungai, jalan kereta api, rel kereta api, dan pelabuhan itu. Dan yang dipekerjakan untuk membangun hal-hal itu adalah ya benar rakyat pribumi lagi akhirnya, yang mereka itu dikerja paksakan atau sistem kerja paksa tadi, sistem kerja rodi itu lagi. Akhirnya itu merupakan bentuk eksploitasi ya, eksploitasi sumber daya manusia dan juga sumber daya alam, karena yang digunakan ya sumber daya alam dari negeri ini seperti itu. Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 1881 itu Belanda mulai memberlakukan kewajiban peraturan yaitu namanya Kuli Ordonnance, yang dimana itu adalah semacam peraturan yang dibuat oleh Belanda untuk mengikat kuli kerja, untuk mengontrak kuli kerja, di mana di dalam isi peraturannya itu rakyat pribumi wajib untuk bekerja selama 66 hari selama 1 tahun di pabrik-pabrik maupun kebun kepunyaan Belanda. Yang kedua, para pekerja itu wajib membayar pajak. Yang ketiga, tidak boleh bagi para pekerja untuk
melarikan diri atau berhentilah dari pekerjaannya selama kontrak itu masih berlangsung. Kalau ada yang melanggar dari isi kontrak kuli ordinante itu akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang ditetapkan pada masa itu. Jadi itu beberapa kebijakan perekonomian yang diambil oleh Belanda, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Belanda pada saat mereka menjajah ke pribumi, ke bangsa Indonesia ini. Jadi kalau kita amati teman-teman, dari tadi saya jelaskan tidak ada satupun sistem perekonomian yang memihak atau mensejahterakan rakyat pribumi ini. Yang ada malah mensejahterakan kolonial Belanda sendiri. Kalau pribuminya bukan malah tambah sejahtera, tapi malah tambah tersiksa, malah tambah susah, malah tambah melarat gitu kan, karena dieksploitasi dan segala macamnya. Oleh karena itu, karena adanya eksploitasi entah dari segi sumber daya alam, eksploitasi dari segi sumber daya manusia, adanya juga ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pribumi, ketidakadilan dalam segi ekonomi, karena rakyat pribumi itu tidak merasakan kesejahteraan di situ kan, tidak merasakan bagaimana mereka hidup sejahtera. Jadi ya tidak ada keadilan di situ. Dan yang selanjutnya itu monopoli dari pihak Belanda. Mereka memonopoli sumber daya alam kita, memonopoli semua apa yang kita miliki, seperti itu, apa yang pribumi miliki. Jadi adanya permasalahan-permasalahan itu membuat beberapa tokoh terkemuka di Nusantara ini, di pribumi ini, tokoh Islam terkemuka itu mulai mensyiarkan istilahnya sistem ekonomi Islam untuk menjadi alternatif dari permasalahan itu, untuk menjadi problem solving dari permasalahan perekonomian itu. Karena tadi adanya eksploitasi, adanya monopoli, adanya ketidakadilan perekonomian dan lain-lain itu menyebabkan bangsa rakyat pribumi ini menjadi semakin menderita. Makanya hadirlah pemikiran ekonomi Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang berada di Indonesia pada saat itu, yang nantinya akan dilanjut penjelasannya oleh teman saya. Halo ekonom muda. Di sini saya akan membahas terkait dengan pemikiran ekonomi Islam pada masa Belanda, pada masa era Belanda. Pada era itu, lebih tepatnya pada abad ke-20, teman-teman, didirikanlah suatu organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam, atau kita kenal dengan SDI. Nah, apa sih SDI tersebut? Nah, SDI adalah Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Purwakarta. Nah, awalnya organisasi ini berfokus pada penggalangan kerjasama antara pedagang untuk meningkatkan kepentingan sumber insani penduduk asli, teman-teman. Nah, itu untuk fokus di awal. Nah, terus apa sih tujuan dari organisasi ini atau tujuan dari SDI di sini? Nah, tujuan di sini yang pertama adalah membantu perdagangan, dan yang kedua membantu yang kesulitan. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman, pada era itu ya namanya juga kita dijajah oleh Belanda, maka secara ekonomi, secara berdagang kita ya miris sekali, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir di sini, yang ketiga, membantu masyarakat hidup yang lebih layak bagi agama Islam, atau mengajarkan etika berbisnis dengan beretika dan berkepedulian sosial.
tujuan dari SDI. Nah, kalau teman-teman ini nanya, apa sih yang membuat Haji Samanhudi ini mendirikan suatu organisasi pada abad ke-20? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya pemerintah di situ, salah satu contohnya saja, pemerintah membolehkan negara asing untuk masuk ke negara kita untuk berdagang, dan berdagangnya itu melakukan monopoli pada rakyat pribumi, teman-teman, pada rakyat kita Nusantara. Semenjak ada monopoli perdagangan di situ, contohnya saja yang ada monopoli di batik Solo, di perdagangan batik Solo. Nah, di situ banyak sekali monopoli yang dilakukan oleh pedagang asing. Nah, dari itu Haji Samanhudi berinisiatif untuk mendirikan SDI, Organisasi Pedagang Islam atau Sarekat Dagang Islam. Nah, selanjutnya teman-teman, ada dua tokoh para ekonom Islam yang bertemu. Yang pertama adalah Samanhudi, pendiri organisasi SDI, Sarekat Dagang Islam, dan yang kedua ini Haji Omar Said Cokro Aminoto atau kita sebut dengan Cokro Aminoto. Nah, di situ dua tokoh bertemu, teman-teman, di suatu tempat yang mana membahas bahwasanya kita harus satukan organisasi ini menjadi Sarekat Islam. Arti dari huruf atau kata dagangnya itu dihilangkan saja, kita ganti dengan Sarekat Islam untuk mencakup ke wilayah yang lebih luas, teman-teman. Nah, setelah itu barulah kongres pertama dimulai, yaitu di Surabaya, teman-teman. Kongres di Surabaya ini pada tanggal 26 Januari 1913, teman-teman. Nah, kongres pertama menghasilkan ketua dari organisasi SI, Sarekat Islam ini adalah Haji Samanhudi, dan ketua pemuda yaitu Cokro Aminoto. Dan lanjut ke kongres yang kedua, teman-teman. Kongres yang kedua diadakan di Solo pada tahun 1913. Nah, kongres ini menghasilkan bahwasanya SI atau Sarekat Islam di sini untuk diperuntukkan untuk rakyat biasa, tidak diperuntukkan oleh orang-orang pemerintahan. Artinya polisi, TNI atau pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan di situ tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam organisasi ini, teman-teman. Nah, dan terjadilah kongres yang ketiga, yaitu Kongres Internasional atau Kongres Nasional, yaitu pada tanggal 17 Juni sampai 19 Juni selama 3 hari, tepatnya di kota Bandung. Dari kongres di situ menyatukan warga Indonesia bahwasannya kita adalah bangsa yang satu, atau lebih tepatnya kita organisasi itu menyadarkan bahwasannya kita adalah bangsa yang satu. Gitu. Nah, setelah itu, teman-teman, inti atau tujuan dari organisasi ini adalah mengajarkan masyarakat beretika dan berkepedulian sosial di dalam berbisnis, berpolitik maupun dan lain-lain. Nah, Cokro Aminoto di sini menjelaskan bahwasannya organisasi SI ini di sini tidak hanya main di pedagang ekonomi saja, tapi main juga di sistem pemerintahan, di politik juga main, teman-teman. Nah, setelah lanjut, apa sih pemikiran ekonominya? Nah, pemikiran ekonominya dari organisasi ini mengajarkan masyarakat agar beretika, berkepedulian sosial, dan membedakan ini loh haram, kalau bisnis ini haram, kalau bisnis ini halal. Nah, gitu. Biar tahu masyarakat kita itu apa dengan halal yang haram. Tapi banyak, teman-teman, pemikiran ekonomi. Salah satunya itu yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu sampailah kepada kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Jadi SI di sini mencakup lebih luas, artinya organisasi ini besar, teman-teman, satu Nusantara. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman, terkait dengan pemikiran ekonomi Islam era kolonial Hindia Belanda
pada masa atau menjelaskan Syarikat Dagang Islam atau SDI, teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.